Halo, kembali lagi bersama saya Kang Wahyu. Seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sel darah. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai. Jenis sel darah yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Karakteristik eritrosit yang pertama adalah jumlahnya paling banyak dibandingkan jenis sel darah lainnya. Kurang lebih ada 4-5 juta sel darah merah tiap 1 mm kubik. Pada eritrosit terdapat protein yang disebut hemoglobin atau Hb. Hemoglobin merupakan protein yang dapat mengikat oksigen maupun karbon dioksida dan kaya akan zat besi. Hemoglobin tersusun atas bagian yang dinamakan dengan heme dan globin. Heme adalah bagian yang mengandung pigmen warna dan berfungsi untuk memberikan warna merah pada darah. Sedangkan globin dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin kembali. Eritrosit dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu di sumsum merah tulang yang umumnya terdapat di tulang pipih dan tulang pipa. Eritrosit berbentuk bulat pipih dan cekung di bagian tengahnya, atau disebut juga dengan bikonkav. Eritrosit memiliki ukuran dengan diameter kurang lebih 7,65 mikrometer. Selain itu, eritrosit juga tidak memiliki inti atau nukleus. Umumnya hanya berumur 100 sampai dengan 120 hari. Setelah itu, eritrosit akan dirombak di dalam hati. Di dalam hati, hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah akan dirombak menjadi heme, zat besi, dan globin. Heme akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin merupakan pigmen kuning sebagai pewarna feses, sedangkan biliverdin merupakan pigmen hijau sebagai pewarna empedu. Zat besi atau Fe dan globin digunakan untuk pembentukan eritrosit kembali. Sel darah merah atau eritrosit mempunyai beberapa fungsi, di antaranya 1. Dapat mengikat oksigen dan karbon dioksida. Ini dikarenakan di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin yang dapat mengikat oksigen dan karbon dioksida. Hemoglobin yang mengikat oksigen membentuk senyawa oksihemoglobin. Oksihemoglobin akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses respirasi dan menghasilkan energi. Hemoglobin yang mengikat karbon dioksida membentuk senyawa karbaminohemoglobin yang akan diangkut ke paru-paru dan dikeluarkan melalui proses pernapasan. Jumlah eritrosit orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan berbeda dengan orang yang tinggal di dataran rendah atau pantai. Pada daerah dataran tinggi atau pegunungan, tekanan udara dan kadar oksigennya rendah, sehingga untuk memenuhi oksigen dalam tubuh memproduksi banyak eritrosit. Sebaliknya, pada daerah dataran rendah atau pantai, tekanan udara dan kadar oksigennya tinggi, sehingga dengan eritrosit dalam jumlah normal sudah dapat memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh. Jenis sel darah yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh yang dapat berperan sebagai pelindung dari berbagai ancaman yang masuk ke dalam tubuh. Karakteristik sel darah putih diantaranya dalam keadaan normal berjumlah kurang lebih 8.000 per milimeter kubik. Namun, jika terdapat infeksi atau kerusakan jaringan, dapat menyebabkan peningkatan jumlah leukosit. Leukosit dibentuk di jaringan limfa. Leukosit tidak memiliki pigmen warna. Bentuk leukosit bervariasi atau tidak tetap. Leukosit memiliki inti sel atau nukleus. Karena memiliki inti sel, leukosit dapat bertahan hidup beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan tergantung jenis leukositnya. Berdasarkan ada tidaknya granula atau butir-butir kasar dalam sitoplasma leukosit, leukosit dibedakan menjadi dua,
yaitu granulosit yang memiliki butir-butir kasar dan agranulosit yang tidak memiliki butir-butir kasar. Leukosit jenis granulosit terdiri atas eosinofil yang mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Kemudian basofil yang mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. Terakhir, neutrofil, disebut juga sel-sel PMN, polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit dalam menyerang patogen. Leukosit yang tidak memiliki granula atau agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Limfosit terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Sedangkan monosit merupakan leukosit yang berukuran paling besar dan berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Jenis sel darah yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan komponen sel darah yang berfungsi untuk pembekuan darah. Jika kalian terluka dan mengeluarkan darah, darah ini lama-kelamaan akan berhenti keluar dan tertutupi menjadi seperti ini. Keping darah inilah yang berperan dalam proses penutupan luka. Karakteristik trombosit yang pertama adalah bentuknya tidak beraturan, seperti kepingan, sehingga disebut keping darah. Kedua, berukuran diameter kurang lebih 2 sampai dengan 4 mikrometer. Dalam keadaan normal, trombosit berjumlah kurang lebih 200.000 sampai dengan 500.000 sel per milimeter kubik. Trombosit berumur 5 sampai dengan 9 hari. Trombosit ini memiliki umur paling pendek dibandingkan jenis sel darah lainnya. Trombosit tidak memiliki inti dan tidak berwarna. Trombosit terdapat granula di dalam sitoplasmanya. Terakhir, trombosit terbentuk di sumsum tulang. Bagaimana ya proses pembekuan darah itu? Ketika kita terluka, berarti pembuluh darah rusak, sehingga darah keluar. Sehingga tubuh kita akan melakukan proses penutupan luka dan penghentian atau pembekuan darah. Berikut penjelasan proses pembekuan darah. Jadi, ketika kita terluka, trombosit akan bergerak mendekati ke arah luka dan kemudian pecah, menghasilkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Trombokinase hasil pemecahan trombosit dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin ini merupakan bentuk aktif dari protrombin. Trombin yang telah aktif akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Kemudian, benang-benang fibrin akan membentuk anyaman yang menjebak sel darah dan menempel pada jaringan yang rusak untuk membentuk trombus atau pembekuan darah. Setelah bekuan darah terbentuk, benang fibrin akan menghasilkan gumpalan dan menarik jaringan yang rusak menjadi lebih dekat. Sehingga lama-kelamaan luka akan berhenti dan tertutup. Itulah proses pembekuan darah. Demikian penjelasan tentang jenis-jenis sel darah. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Sampai jumpa ya di video selanjutnya.